Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Sigit Nurwanto. Di episode kali ini, channel Sigit Nurwanto akan bercerita tentang kisah petualangan gaib di hutan Cicurahem, Lebak, Banten. Tapi, sebelum lanjut ke cerita, saya tidak bosan mengajak semua, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar negara kita ini, negara tercinta Indonesia, cepat terlepas dari teror virus corona. Terima kasih dan kita langsung ke cerita. Sekilas tentang hutan Cicurahem, Lebak, Banten. Cicurahem berada dalam wilayah administrasi pada Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Cicurahem sendiri merupakan sebuah wilayah yang berada dalam wilayah perhutani dan lebih dikenal dengan nama Jalan Raya yang berada di tengah Kabupaten Lebak dan merupakan jalan penghubung dari Kota Rangkas Bitung atau Pandeglang menuju arah selatan Kabupaten Lebak yang melewati jalur Cileles dan Gunung Kencana, serta menjadi perbatasan antara Kecamatan Gunung Kencana dan Kecamatan Cileles. Wilayah ini masih asri akan keberadaan lebatnya hutan dan berbagai populasi hewan yang tinggal di dalam wilayah tersebut, dan tentunya keadaan dunia gaib masih kental di daerah situ. Berawal dari cerita Iman, yang kala itu dia santai menikmati pagi hari dengan setangkir kopi dan sebatang rokok. Tiba-tiba HP-nya berdering. Ternyata panggilan dari temannya, Dadan. Iman pun mengangkat telepon tersebut dan menjawab, "Halo Dan," sapa Iman. "Tumben lo pagi-pagi telepon gua, ada apa?" "Lo ada kegiatan gak hari ini?" saut Dadan. Iman menjawab, "Tidak ada. Kenapa gitu?" saut Iman. "Tolong anterin gua ya ke Pantai Bagedul. Lo kan bisa nyetir, biar gantian. Kebetulan ada saudara gua nih datang dari Jakarta." "Oke, siap. Kapan kita berangkat?" saut Iman. "Sore aja, biar adem," kata Dadan. Pembicaraan pun usai dengan berakhirnya telepon Dadan. Diketahui Iman dan Dadan adalah orang Cilegon. Mereka teman di kampus. Tak terasa, waktu berjalan, sore pun tiba, dan mobil Dadan tiba di depan kontrakan Iman. Dadan turun dan langsung menuju teras kontrakan Iman, sambil memanggil, "Iman, kita udah siap." Iman pun menjawab dari dalam dengan tergesa-gesa, "Oke, gua juga siap." Terlihat Iman dari dalam kosan hari kecil menghampiri Dadan. "Kita sama siapa aja?" kata Iman. Dadan menjawab, Kan udah gua bilang sama saudara gua tuh, namanya Andi dan Jeffrey. "Oh," saut Iman. Mereka pun berjalan menuju mobil. Iman akhirnya berkenalan dengan Jeffrey dan Andi. Iman menawarkan diri, "Gua aja yang nyetir." Dadan menjawab, Gua aja dulu, ntar kalau gua capek gantian. Lu ngobrol-ngobrol aja sama saudara gua tuh, sambil kenalan. "Ya udah kalau gitu." Dengan perlahan, mobil melaju meninggalkan kota Cilegon menuju Pantai Bagedul dengan rute Serang Pandeglang, Rangkas Bitung, dan Warung Gunung. Tak terasa waktu maghrib sudah tiba. Iman menegur Dadan, Dan, berhenti dulu. Kita maghriban dulu yuk," Ntar aja sih, tanggung. saut Dadan. Ntar sholatnya di kodo aja. "Ai, kata orang tua, maghrib itu pamali tahu kalau kita jalan-jalan. Mendingan kita berhenti aja dulu," saut Iman. Dadan menjawab, Masih aja lu percaya tahayul ini.
Udah zaman milenium tahu. Masa itu udah berlalu, udah lewat. Iman terdiam, dan Iman berusaha mengingatkan Dadan. Lagian kita mau melewati hutan Cijurahem, minimal kita hargai dulu penghuni sana. Lo makin ngaco aja nih ngomongnya. Omongan Dadan disambut gelak tawa Jeffrey dan Andi. Iman hanya terdiam. Ia merasa was-was karena memang waktu maghrib orang tua bilang waktunya setan keluar. Saat itu sudah mulai memasuki kawasan hutan Cijurahem. Iman berdoa di dalam hatinya, semoga tidak terjadi hal yang tak diinginkan. Dadan, Andi, Jeffrey masih saja tertawa menertawakan Iman. Iman pun menegur mereka. Udah sih, jangan tertawa mulu. Fokus kenapa nyepirnya? Ini di jalanan hutan tahu. Sepi lagi. Pokoknya fokus, karena gue ngerasa nggak enak nih. Lihat ke depan tuh, udah mulai banyak asap. Dadan pun menjawab, ya, sambil kata-katanya seperti meledek. Setelah selepas tertawa, tiba-tiba Dadan melihat seorang wanita yang lewat begitu saja. Dadan pun menghindari wanita lewat tersebut. Saat menghindari wanita tersebut, mobil yang ditumpangin mereka masuk jurang dan ringsek seketika. Saat itu, suasana mendadak hening. Beberapa saat kemudian, Iman tersadar dan dia membuka perlahan-lahan matanya. Saat Iman sudah sadar, dia heran karena seingat dia, mobil yang ditumpangi mereka tadi masuk jurang. Tapi sekarang dia berada di hamparan rumput yang luas dan dia tidak melihat Dadan, Jeffrey, Andi. Iman pun bertanya, di mana ini? Iman berusaha bangun dan mencari mereka dengan mencoba berteriak memanggil ketiga temannya. Namun tak ada jawaban. Dia berusaha mencari ketiga temannya tersebut. Dengan terus berjalan, saat di pertengah perjalanan, dia mendengar jeritan suara minta tolong. Iman berusaha mencari dari mana arah suara tersebut. Begitu sampai ke arah suara tersebut, Iman terkejut karena melihat Dadan dipegangi makhluk mengerikan. Dengan taring yang panjang, matanya merah menyala. Air liur yang menetes seolah makhluk itu kelaparan dan ingin memakan Dadan. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Imam beristighfar. Aku harus bagaimana ini? Saat melihat Dadan dipegangi makhluk seram, Imam merasa shock, ketakutan bukan kepalang. Di saat dia kebingungan, Dadan berteriak, Iman, tolong. Sontak makhluk menyeramkan itu pun melihat Iman. Dengan buas, makhluk tersebut melesat memburu Iman. Sambil menggenggam Dadan, teriakan Dadan yang kesakitan merintih meminta tolong membuat Iman menangis. Iman bingung karena dia pun tak bisa apa-apa. Dia berpikir bagaimana menyelamatkan Dadan sedangkan dia pun dalam bahaya. Imam mengambil jurus langkah 1000. Dia lari sekencang-kencangnya. Makhluk itu pun mengejar Iman dengan buas. Saat Iman lari, dia tidak memperhatikan jalan di depannya. Dan akhirnya, Iman pun terperosok ke dalam jurang yang begitu dalam. Di tempat lain, Andi dan Jeffrey menangis sejadi-jadinya. Mereka berdua dikerumuni makhluk aneh dan seram. Hampir sama makhluk itu seperti makhluk yang memegangi Dadan. Tapi bedanya, mereka lebih kecil. Mungkin makhluk yang memegangi Dadan adalah pemimpinnya. Terdengar sorak makhluk itu berteriak kegirangan. Kita pesta, kita makan daging manusia. Aku sudah tak tahan ingin memakannya.
Terlihat air liurnya terus menetes, sambil terus memandangi dengan mata tajam ke arah Jeffrey dan Andi. Andi dan Jeffrey semakin ketakutan dan terus memohon ampun sambil menangis sejadi-jadinya. Tapi makhluk tersebut tak peduli dengan rintihan dan tangisan mereka berdua. Semakin menangis dan merintih, mereka semakin semangat untuk memakan Jeffrey dan Andi. Kita kembali ke Iman. Iman terperosok ke dalam jurang, tapi saat dia akan jatuh menghantam batu, ada cahaya putih yang menyambarnya. Cahaya itu dengan perlahan berubah menjadi sosok kakek-kakek berjubah putih. Ternyata kakek-kakek tersebut menyelamatkan Iman dengan cara menangkap tubuh Iman yang jatuh, dan kakek itu meletakkan Iman di tanah. Setelah itu, kakek itu membangunkan Iman dengan cara salam. Assalamualaikum. Sambil terbata-bata, Iman menjawab salam tersebut. Waalaikumsalam. Saat membuka mata, Iman terkejut dan akan berteriak. Saat Iman akan membuka mulutnya, tiba-tiba kakek itu berkata, Aku bukan orang jahat. Kenalkan, aku Ki Buyut Basuni. Iman pun terdiam dan merasa aura yang terasa begitu nyaman. Iya Ki, aku di mana? Kalau boleh tahu, kata Iman. Kakek itu tersenyum. Kamu nanti juga akan tahu. Kamu dan ketiga temanmu belum waktunya ada di alam ini. Kenapa kamu lari, Iman? Kata kakek itu bertanya. Aku takut, kata Iman. Tidak sesuai dengan namamu. Orang tuamu memberikan nama Iman agar kamu yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kepadanya lah kamu berserah diri dan takut. Kenapa kamu melihat setan aja lari? Bukankah manusia lebih tinggi derajatnya dibandingkan setan? Ujar Ki Buyut Basuni. Iman termenung dan Iman belum paham apa yang dikatakan Ki Buyut Basuni itu. Ingat, kamu pernah diberi amalan peluk ini, apa kamu lupa? Kakek itu sambil memandang Iman. Iman terkejut dan balik bertanya, Aki tahu dari siapa? Kok Aki bisa tahu? Aku punya amalan kulhu geni dan bisa tahu namaku Iman. Kamu tidak perlu tahu. Pakailah amalan itu dan selamatkan ketiga teman. Bawa pulang mereka, karena kalian belum saatnya menghuni alam ini. Saat Iman akan menjawab perkataan Ki Buyut Basuni, Ki Buyut Basuni tersebut sudah menghilang. Akhirnya, Iman merenung dan teringat muka melas Dadan saat meminta tolong dan menangis. Semangat membara akhirnya muncul dalam hatinya. Setelah berpikir dan mendengar ucapan Ki Buyut Basuni tersebut, dalam hatinya berkata, daripada aku mati diburu, lebih baik aku yang memburu. Dan setidaknya kalau aku mati, bukan mati konyol, tetapi mati sebagai lelaki. Kobaran api semangat Iman yang membara akhirnya membuka ketenangan dalam jiwanya. Dia merasa lebih tenang dan berani. Setelah menelah perkataan Ki Buyut Basuni itu, tak berpikir panjang, ia akhirnya bergegas naik ke atas dari dasar jurang untuk menolong ketiga temannya itu. Ia merasa tubuhnya ringan dan seperti sudah ahli memanjat. Tanpa susah payah, Iman menaiki jurang yang tinggi dan akhirnya dia sudah berada di atas permukaan. Setelah Iman sampai di atas permukaan, Iman termenung sejenak sambil memperhatikan di sekelilingnya guna mencari makhluk yang membawa Dadan tadi.
Dia coba berjalan, menyusuri setiap sudut hutan Cicurahim itu. Dengan keberanian yang luar biasa serta semangat membara di dadanya, perlahan semangat itu sedikit redup, karena dia sudah berusaha mencari Dadan, Andi, dan Japri, tak kunjung juga ditemukan. Seolah putus asa menghampirinya. Di saat semua keputusasaan akan menyelimutinya, terdengar bisikan yang ia kenal suara itu. Mintalah petunjuk kepada Allah, maka segalanya akan menjadi mudah. Iman mengenal suara itu, ya, itu adalah suara Ki Buyut Basuni. Iman pun menjawab, "Terima kasih, Ki." Tanpa berpikir panjang, Iman duduk bersila, dan kata hatinya berbicara. Ternyata kepanikan membuat imanku lemah. Aku lupa akan berpasrah diri dan meminta petunjuk kepadanya. Ia pun menenangkan pikirannya dan sambil membaca salawat nariyah. Terdengar kembali suara Ki Buyut Basuni. Bukalah matamu. Iman pun segera membuka matanya. Alangkah terkejutnya di saat Iman membuka mata. Iman bisa melihat makhluk buas itu sedang memegangi Dadan. Terlihat Dadan meronta-ronta kesakitan. Dengan amarah dan semangat membara yang tadi redup, kini menggebuk kembali. Iman kemudian berdiri dari duduknya dan berteriak, "Hai, makhluk jelek dan menjijikan! Mau dibawa kemana temanku? Aku di sini!" Sontak makhluk aneh dan menyeramkan itu, yang awalnya berjalan lurus, membalikan badannya. Makhluk itu tertawa. Rupanya kamu sudah berputus asa, hingga kamu menyerahkan diri. Baguslah kalau begitu. Aku tak perlu repot-repot mencarimu. Makhluk tersebut melesat mendekati Iman. Iman yang sudah siap melawan dengan semangat yang membara, dia membacakan doa kulhu geni. Tanpa disangka, tangan kanan Iman mengeluarkan api yang begitu panas, dan api itu menyala di tangan Iman. Iman pun sedikit kaget, tapi Iman sudah sadar dengan apa yang terjadi, karena semua sudah dijelaskan oleh Ki Buyut Basuni. Saat makhluk aneh dan mengerikan itu mulai mendekati Iman. Ini adalah cerita part pertama, nantikan ya di part kedua. Terima kasih.